Selamat sore Bu Wiwi. Selamat sore Pak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu Wiwi? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak Denny gimana Pak? Alhamdulillah sehat Bu Wiwi. Oke. Alhamdulillah. Bu Wiwi, hari ini kita mau mengadakan praktek coaching ya. Iya, saya nanti. Iya, Ibu menjadi coachnya ya. Iya. Menjadi coachnya. Nah, kira-kira Ibu apa yang ingin saya bantu terkait pengembangan kompetensi jenengan ini, yang mana terkait dengan coaching ini nanti? Iya. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, pertanyaan berbobot ya. Oke. Baik. Terus Ibu Wiwi kira-kira nanti bagaimana, bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati, bagian yang mana dari pertanyaan? Bagian kata kunci pada saat saya memberikan kata kunci untuk pertanyaan berbobot itu. Ya. Terus berikutnya Bu Wiwi, bagaimana penilaian Ibu nanti terkait dengan observasi ini? Bagaimana penilaian Ibu nanti terhadap si coach ini nanti? Jadi terkait dengan penilaian dari si coach ini nanti terkait dengan Halotirta tadi ya? Iya. Terkait dengan Halotirta. Baik Bu, kalau begitu saya nanti akan mengamati Ibu terkait dengan coaching yang dilakukan dengan coachingnya. Iya. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Mas'ul Pak hari ini. Mas Ora. Oke. Baik Bu Wiwi, kalau begitu bisa dimulai ya. Oke. Saya panggil dulu ya Pak. Ya. Oke. Ini Bu, hari ini kan saya sering melakukan kegiatan pembelajaran khususnya pengembangan bahasa Inggris Bu. Namanya di pondok pesantren kadang-kadang kegiatannya full Bu. Jadi ketika mengikuti pembelajaran saya, anak-anak itu banyak kan ngantuk Bu, katanya capek. Akhirnya antusias mereka itu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya kurang maksimal. Dan saya itu mikir, kalau seperti ini terus, kira-kira gimana ya? Dan itu dengan kegiatan panjenengan ini saya sangat senang Bu. Jadi ada kendala penanganan anak-anak tidur ketika pembelajaran. Ketika pembelajaran Iya. anak tersebut tidur. Tidur. Oke Pak. Ini Baik. Kira-kira dari menurut pandangannya Pak Mas'ul ya, kira-kira kenapa sih anak ini kok pada saat pelajaran bahasa Inggris kok tidur di kelas? Kira-kira. kalau sepintas tuh kalau saya dengar dari keluarga anak, memang tidak semua Bu. Tapi dari 24 anak itu yang sering sambat ngantuk 4. Alasannya variatif. Kalau yang satu kegiatan pondok terlalu malam, karena setelah Isya itu ada diniyah sampai 9:30. Kalau yang satunya katanya dibangunnya terlalu pagi. Nah itu bukan kayak sesuatu yang wajib. Sebetulnya subuh jam 4, mereka dibangun jam 3. Kalau yang lainnya mungkin juga dibutuhkan untuk maaf dari karena itu saya kok merasa beban. Padahal nyaman menyampaikan pembelajaran seolah-olah saya itu kayak nggak berhasil Bu mempegang anak 5 itu. Kira-kira menurut Bu Wiwi apa Bu ya yang solusi yang enak kira-kira untuk saya itu apa? Terus masukan lebih panjenengan gimana? Oh jadi ada 5 anak tadi Ge, 5 dari 24 anak itu. Dari pengamatan saya Pak Mas'ul tadi mengatakan karena kegiatan pondok terlalu malam, Ya. akhirnya mereka kurang tidur, bangunnya kesiangan. Iya, Oke. alasannya Ada yang apa tadi yang kedua tadi Pak? tahajudnya terlalu awal. Oh, tahajud. Jam 4, jam 3 dibangunkan. Oh, Alasannya terlalu gitu. awal. Baik. Menurut Pak Mas'ul nih, kira-kira Pak Mas'ul punya solusi apa Ya. dari permasalahan ini? Apa Pak Mas'ul mempunyai pandangan atau bayangan seperti apa menyelesaikannya? Sebetulnya saya juga background pondok. Itu semuanya hanya alasan anak-anak aja. Buktinya dari 24 hanya 5. Dulu itu ketika saya masih nyantri itu kembali ke komitmen anak masing-masing.
Saya walaupun mengikuti kegiatan ya tidak ngantuk. Oke lah, kalau itu menjadi alasan anak-anak, saya kan sebagai guru harus pandai-pandai mencari solusi kan ya untuk kondisi anak seperti itu. Saya menerapkan berbagai macam variasi atau metode. Bahkan saya awali ice breaking bu, kadang pakai tepuk, kadang permainan, melanjutkan kata dan sebagainya, tebak huruf ataupun tebak kata yang menggunakan bahasa Inggris. Itu kadang-kadang ya ada perubahan dulu, cuma masih hitungan detik itu mungkin nggak sampai 1 menit. Mereka itu harusnya saya tak kuat, tak seruduk sudah dulu. Permainan sudah, untuk sudah. Di pembelajaran saya tidak menonton pakai ceramah tidak bu, saya ajak diskusi. Ya kebetulan anak 5 itu pun emang lemah tuh ya, jadi diskusi pun tidak proaktif mereka. Jadi saya itu sebenarnya mana ya. Jadi saya itu sementara ini bu sudah pakai speaking, yang ngantuk parah saya suruh duduk. Yang ketiga metodenya menggunakan diskusi, jadi nggak perlu ke apa namanya teacher center, bukan semua saya gunakan itu bu. Berarti solusinya tadi yang dari Pak Maskul sudah melakukan ice breaking Ya, kepada anak-anak. Yang kedua tadi bagi yang ngantuk parah bu, Iya. dan berat itu saya suruh wudhu. Ya. Yang ketiga tadi diskusi tadi, menggunakan diskusi ketika pembelajaran. diskusi ketika pembelajaran, walaupun seperti itu masih ada yang ngantuk. Ya itu ada tadi bu. Beberapa Ya, cuma hanya anak anak 5 itu anak 5 aja. itu. Oh. Cuma kasih tadi beban saya itu aja. Gimana ya solusi anak 5 ini gitu. Barangkali dari Bu Wiwi ada sharing-sharing pengalaman itu bu, mungkin bisa disampaikan, bisa diadopsi nanti begitu bu. Oke. Tadi sudah dicoba Oke. ke cara itu tadi nggih Pak. Ya. Mungkin Pak, kalau saya tanya mungkin apa anak itu diperbolehkan membawa HP atau gimana? Kebetulan di pondok dilarang bu. Oh, jadi ya tidak HP dibuka enggak. HP. Memang kalau saya amatnya murni kegiatan bu. Oh. Cuma ya kembali ke komitmen anaknya Komitmen juga anak nih. tersebut. Yang lain mungkin tidak ngantuk. Apa anak tersebut mereka sudah dibuat kesepakatan seperti biasa? Kalau kesepakatan mungkin belum begitu maksimal bu. Artinya belum saya terapkan secara sepenuhnya bukan. Karena saya itu kan masih ada toleransi nggak tega tadi itu bu. Kalau kesepakatan itu karena mereka itu kan apa nih banyak alasan bu. Ini kalau kesepakatan nanti dilemahkan oleh mereka kan wibawa daripada kesepakatan ini kan rusak bu. Nah, sementara ini belum saya terapkan secara maksimal. Ya mungkin nanti akan saya coba nanti. Oh, berarti Ya. baru istilahnya baru peraturan-peraturan Peraturan gitu biasanya, ya. Kalau iya, kesepakatan kesepakatan belum. belum Belum. nggih. Ternyata dengan peraturan bukan merubah mereka jadi baik bu. Manutan. Aturannya pokoknya masuk jangan sampai telat. Kalau telat nanti baca yasin gitu. Iya. Kalau tidur nanti anak-anak baca istighfar, minta tanda tangan kepada guru-guru. Bukan menurut. Malah mereka merajalela, oh nggak apa-apa lah cuma ini aja. Diramaikan dulu. Kalau kesepakatan mungkin ya kayaknya dari suara hati mereka mungkin. Mungkin. Iya. Baik. Kapan kira-kira misalkan Pak Masrul akan melakukan apa kesepakatan tadi ya, akan mencoba melakukan kesepakatan bersama Iya. anak-anak. Kapan kira-kira itu Pak akan dilakukan? Diusahakan secepatnya bu, karena ini kalau dibiarkan terus nanti anak-anak kan semakin apa nih tinggalan mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin ini hari Sabtu saya upayakan Rabu. Ya Rabu itu kebetulan kalau menurut agama kan hari yang bagus untuk pembelajaran. Soalnya hari Rabu saya mulai. Hari Rabu ya. Ya bagus ini. Kemudian Pak. Baik Bu Wiwi, tadi sudah kita selesaikan kegiatan kita. Namun sebelum saya selesaikan perbincangan ini, kira-kira Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Ya, baik Pak, yang saya dapatkan dari kegiatan supervisi ini yaitu bagaimana saya bisa menerapkan kegiatan coaching dengan menggunakan alur cerita. Kemudian bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, serta nanti saya akan belajar lagi tentang bagaimana menggali atau memancing coach untuk mencari solusinya sendiri. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita nanti kira-kira 2 minggu ya, Ibu melaksanakan ajaran kita di sini. Saya kira itu terima kasih Bu Wiwi. Sampai ketemu lagi 2 minggu. Terima kasih Terima Pak kasih, Bu. Dedi.